adakah kelanjutan dari Dilan ini? Harusnya saya nulis ini mengganggu acara ini mengganggu jadi. Acara wawancara ini mengganggu saya menulis sebetulnya. Berarti saya sedang menulis Anjika Meherunisa Rabu. Menulis Dilan keempat. Dilan keempat. Dilan yang bersamaku. Itu pacar kedua Dilan. Oke. Bagaimana kisahnya? Ya, bisa aja sih saya ceritakan di sini sekarang gitu. Bocoran gitu boleh gak ya? Bocoran. Bocoran 350 halaman. Oke, siap. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ada paragrafnya ya. Ada Ya, paragrafnya. ada spasi. Ada spasi. Titik koma. Ada dilannya. Ada dilannya yang penting itu. Ada dilannya. Ada motornya juga. Ada motornya, ada Anjika. Ada Anjika ya. Anjika pacar keduanya itu. Sampai hari ini tanggal 28 Oktober 2020. Sudah 230 halaman. Wah, bentar lagi. 230. Rencana mau mendelete 50 halaman. Tapi saya kan nggak bisa. Gini, saya nulis buku. Udah deh gini, nggak bisa gitu. Penerbit mah gitu. Udahlah ya, nggak bisa saya gitu. Nggak mau saya harus totalitas. Jika tidak lebih baik tidak gitu. Kalau setting tempatnya berarti ini 95. 9495. 9495. Setelah ya berarti. 93 ini kan yang menceritakan Anjika. Oh iya. 93 sampai 2000. Wow, panjang. Panjang sampai 2000. Ini berarti suaranya Anjika ya berarti. Suaranya Anjika. Tentang Dilan. Tentang Dilan. Bandung juga tetap ya. Bandung. Saya juga harus dapat data yang banyak. Terutama dari Anjika sendiri sebagai narasumbernya. Tetapi karena dia agak sibuk sehingga komunikasi yang khusus membahas dirinya dengan Dilan jarang terjadi karena. Tapi sampai sejauh ini datanya lumayan banyak yang sudah aku dapat, mungkin sudah 90%. Berarti tetap riset ya? Oh iya. Tetap riset semuanya. Saya tidak menulis yang ngarang-ngarang. Saya nggak bisa nulis ngarang-ngarang. Berarti sampai setting saya pernah nulis gitu ya? ngarang malah jadi ngaco. Misalnya saya mau ngarang bahwa selain Tangkuban Perahu ada Tangkuban Sekoci. Karena di depan rumah saya kan ada Gunung Tangkuban Perahu kecil. Nah, jangan-jangan itu Sekoci. Latihannya dulu malah Sanggoryang bikin perahu sebelum kemudian dia membuat yang besar. Tapi kok aneh ya gitu. Akhirnya nggak mungkin saya bikin ngarang-ngarang gini. Saya nggak bisa. Berarti semuanya penuh dengan riset. Penuh dengan riset. Dan di sini pun Dilan pun membuat sebuah tren baru. Apa itu? Berpuisi, memakai jeans, motor, begitu. Sebetulnya saya tidak diniatkan begitu sih. Tapi akhirnya hanya orang kemudian itu hak orang untuk. Itu hak orang. Untuk menganggap bahwa itu tren, itu pantas untuk dijadikan tren gitu. Saya enggak. Ya memang kenyataannya seperti itu. Dulu seperti itu. Seperti itu. Terus berpuisi. Iya. Karena Dilan pasti berpuisi. Dilan pasti ya. Pasti berpuisi. Berarti nanti di Dilan 4 pun ada puisi-puisi dari Dilan untuk Anjika. Ada. Ada. Seperti yang berjudul Cika. Cika Pundung, Cika Wawo, Cikaso. Yang gitu. Sudah ditulis di buku Dilan sebelumnya. Film? Belum. Film terakhir tuh berarti apa? Yang ayah sutradara Baracas bukan? Dilan. Oh Dilan ya. Dilan 3. Tapi harusnya syuting film Helen dan Sukanta ya. Itu novel saya setelah Dilan. Helen dan Sukanta. Tetapi karena ada pandemi ini. Akhirnya ditunda. Harusnya November ini udah jalan. Iya.
nggak jadi karena nggak tahu pH-nya memang gimana mereka aja sih. Sama bermedia sosial nih. Ayah kan juga suka kadang-kadang nongol, kadang-kadang enggak, gitu-gitu. Itu berapa ratus sih sebenarnya kalau orang pada nanya gitu di Twitter? Nggak tahu tuh. Banyak banget ya. Nggak pernah saya hitung. Saya malu sebetulnya kalau posting itu. Gimana? Malu, serius. Saya malu banget. Takutnya gimana ya? Atau rasanya saya seperti gimana ya? Nggak pantas lah saya mau posting gitu. Kalau mereka kan kalau posting keren-keren ya. Iya. Aku tuh kalau posting aduh malu gitu. Waduh. Makanya saya jarang. Ya tapi sekalinya nongol dijawabin tuh semuanya tuh. Saya jawabin karena Padahal orang nanya ya. Saya jawab semua lah. Karena takut nggak lulus kalau nggak dijawab. Karena mereka kan kawan-kawan saya jawab aja. Gitu. Aslinya kalau ada yang nanya kenapa saya jarang nongol karena memang malu. Malu aja ya. Malu aja. Saya tuh berpikir banyak sebelum mau memposting. Wah. Ya. Aduh, nyinggung orang gak ya? Gitu. Oh iya sih ya. Sekarang apalagi. Kedua, Ya. nyakitin orang gak? Sombong gak? Pengen dipuji gak? Gitu. Oh iya benar. Wah. Itu harus saya hindari tuh. Pertanyaan itu. Makanya akhirnya jawabin dan ya udah kalau lagi pengen ya. Kalau lagi nggak malu saya ngupload. Lagi nggak malu ya. Film sudah sama. Sebenarnya ya ini kan bertepatan Hari Sumpah Pemuda nih, 28 Oktober gitu. Walaupun ayah bilang tadi susah ya memotivasi gitu-gitu. Ada gak sih pesan-pesan? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Udah lakuin aja ya. Iya lakukan aja lah. Yang tahu diri mereka kan dia mereka sendiri. Kalau masa mudanya ayah nih seperti apa dulu? Yang bisa diceritakan? Masa muda saya? Iya. Pacaran. Oh normal aja. Normal aja. Jumatan. Bandel gak ya menurut ayah? Dulu ayah tuh. Saya kalau nilai diri saya ya. Iya. Takut terjerumus pada sombong. Iya. Atau sok rendah hati gitu. Mendingan saya tidak menjawab itu. Berarti lakukan apa hal yang diwajarkan para remaja lakukan ya udah gitu. Iya. Mereka lah yang dirimu lah yang tahu siapa dirimu. Lakukanlah sesuai dengan keadaan dirimu. Kalau kamu seekor kucing jangan menggonggong karena menggonggong lagi tren gitu. Kalau kamu seekor tikus nggak perlulah tinggal di lantai yang bagus. Karena tempatmu yang nyaman adalah comberan gitu. Atau gimana lah. Pokoknya pahami diri dan lakuin aja. Atau ya tergantung, ya terserah mereka aja lah gitu. Mau kreatif mangga nggak juga nggak apa-apa. Mau semangat mangga nggak juga nggak apa-apa. Terkait tren juga, tren di media sosial, tren apa yang terjadi sekarang gitu-gitu juga mengikuti nggak sih sebenarnya ayah tuh? Enggak juga ya? Enggak. Saya nggak mengikuti. Sekarang kan trennya TikTok tuh Pak. Ya. Aku nggak tahu itu TikTok itu apa. Joget-joget orang-orang. Saya tuh sering nanya malah ke istri saya, TikTok tuh apa sih gitu. Tapi tahu ya ada TikTok gitu tren, tapi nggak tahu. Terus itu demo apa? Oh ya demo. Omnibus Law. Omnibus Law ya. Iya. Aku nggak ngerti. Dan kenapa saya tidak ngomong hal itu di medsos? Karena memang saya tidak ngerti. Saya tidak mungkin nulis hal-hal yang saya tidak mengerti. Terus Ade Londok tuh siapa gitu? Iya Ade Londok, iya benar. Itu ayah. Aduh saya nggak tahu gitu. terus siapa itu? Banyak tuh tokoh-tokoh politik. Iya. Itu tuh siapa gitu? Aku nggak tahu. Berarti nontonin ya, sempat nontonin, wah ini siapa? Enggak gitu. dengar. Gitu. Dengar nama. Dengar nama. Aku aja tahu Taruto meninggal dari kamu. Iya karena rame itu ya. Oh gitu. Wah bahasan. Aku nggak tahu yang viral ini sekarang apa, nggak tahu. Karena jarang buka-buka ini perkembangan informasi gitu, nggak pernah. Tapi setidaknya kita sudah tahu jawaban tentang Dilan akan ada lanjutannya dan sudah di 200-an halaman. Kalau nggak dihapus ya. Kalau nggak dihapus. Itu pun nanti juga kelak difilmkan juga atau belum? Kayaknya difilmin. Karena sudah ada yang
mau memfilmkan. Tetap dengan peran yang lama atau Iqbalnya masih? Insya Allah Iqbal masih ya? masih. Teman-temannya juga itu? Iya. Teman-temannya Insya juga? Allah masih. Karena Iqbal baik. Karena Iqbal sangat kooperatif dengan saya. Oke. Sampai detik ini. Sampai detik. Mudah-mudahan kesana-sananya juga Iqbal akan tetap baik ke saya. Dulu ayah juga sempat bacain nggak tentang pro kontra? Apa tuh? Tentang Iqbal itu jadi Dilan. Wah Dilan ini. Ada yang nanya, ayah kenapa Dilan? Itu lebih baik daripada Indro. Wah gitu. Wow. Saya jawab gitu waktu itu. Sok milih mana? Indro Warkop DKI atau Iqbal? Ya Iqbal sih, ya udah. Ya udah. tentang kritik-kritik karya semacam itu gitu. Bagi ayah tuh gimana sih? Karena gini, kalau ada yang mengkritik, ya saya baca lah. Iya, tetap dibaca. Ya habis itu dalam hati saya, aduh daripada kamu ngeritik mah bikin novel aja sendiri gitu. Oh. Kalau kamu memang lebih tahu tentang novel, kenapa nggak bikin novel? Ngapain ngeritik orang gitu? Tentang saya baru tahu ada Taman Dilan pun belakangan. Oh. Ada ribut-ribut Taman Dilan. Emang kenapa? Itu ayah ada pro kontra. Oh gitu. Oh ya sudah lah. Gitu. Saya nggak tahu juga. Tulisan yang di alun-alun? Ya itu yang viral di mana-mana. Jadi tempat foto. Orang saya tahu ada tulisan di situ juga gara-gara ada yang nge-tweet ke saya. Ada yang ngabarin. Ayah tahu nggak yang nempel kata-kata ayah di alun-alun ini suami saya? Hah? Yang mana? Tulisan ini gitu. Itu salah satu spot yang sekarang anak-anak main ke Bandung foto di situ. Oh gitu. Dan Bandung. Ya ada gitu. beberapa yang ngirim ke saya. Iya itu. Ya mudah-mudahan menyenangkan. Mudah-mudahan manfaat. Iya. Itu saya tulis quote-nya di Rusia. Wah. Di daerah Arkhangelsк. Saya betul-betul rindu Bandung. Di musim dingin. Saya tweet, tahu-tahu banyak yang like. Saya pulang ke negara apa ini? Indonesia. Indonesia ya. Ada yang nempel. Ya udah gitu ya. Terus waktu itu, setelah itu Dilan banyak orang tahu Dilan. Kang Emil nelpon saya, ayah boleh nggak bikin Taman Dilan? Mangga aja, nggak ada Taman Dilan juga nggak apa-apa. Mau ada Taman Dilan juga nggak apa-apa. Mau ada Taman Dilan atau nggak ada Taman Dilan tidak mempengaruhi saya tetap pulang ke rumah saya gitu. Istri saya tetap yang itu, anak saya tetap yang itu gitu. Saya juga biasa-biasa aja, duniawi lah. Makanya saya aneh dengan orang-orang yang repot-repot, amarah, gitu, kritik apa sih gitu. Saya mau ada Taman Dilan, mau nggak ada Taman Dilan juga biasa-biasa. Santai aja. Santai aja lah, duniawi lah. Duniawi. Semua ini kan akan hilang. Wah, fana. Ya, biasa aja. Masa sebelum mati cuma marah-marah aja. Waduh. Wah, keren. Sebelum mati mah tenang-tenang aja. Keren. Terus tadi nih ayah, wah itu sampai Rusia. Sebenarnya berarti suka jalan-jalan atau memang waktu itu lagi ada apa? Saya ceramah di Rusia. Wah, tahun berapa itu ya? 2013. Sebelum Dilan tuh. Iya. Ke Rusia, ke negara-negara Balkan. Seperti Lithuania, ke Latvia, Finlandia. Terus ke Belanda, balik lagi gitu. Ceramah tentang itu. Apa? Seni, agama dan filsafat. Tentang itu. Di depan anak-anak muda. Mungkin Karang Taruna lah. Iya, Karang Taruna lokal ya. Saya diskusi dengan mereka. Sebagai narasumbernya saya. Paguyuban Pemuda Rusia gitu-gitu. Paguyuban Tarka Rusia. Iya. Yang bersama vodka. Ibu-ibu di sana mah vodka juga. Vodka ya? Anget ya? Nggak tahu. Saya nggak minum lah. Berarti kan bisa dikatakan kan ayah itu kan berjalan-jalan, bertualang. Ya. Adakah makna tersendiri dari bertualang bagi ayah Vidi Baik?
Jauh dari rumah. Ternyata masuk negara orang tidak bebas, harus ada visa, itu aja. Aduh, ribet ya? Apa gimana? Nggak ribet, saya mah kan tinggal jalan aja, ada yang ngurus ya. Yaitu negara yang mensponsori saya. Banyak negara yang mensponsori saya. Apa aja ya yang udah dijelajah? Ada yang paling berkesan kah dari semua perjalanan jauh gitu? Tidak ada. Tidak ada, biasa aja Biasa semua? aja. Makanya saya nuliskan, yang lebih utama buat saya mah tetap Ciwastra. Ciwastra. Seolah-olah kan tulisan Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika rindu. Itu tuh kan karena saya melihat kota-kota di sana kan indah-indah ya. Iya. Ya London indah, Warsawa indah, Amsterdam indah gitu. Tapi Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh itu melibatkan perasaan yang bersamaku ketika itu. Tetap aja yang paling indah mah Ciwastra. Meskipun banyak tanah berlubang, meskipun banjir, tetapi di sana saya jatuh cinta. Tetapi di sana saya putus cinta, tapi di sana saya bahagia, gembira, suka, sedih gitu. Sama. Ratu Elizabeth mungkin ibu yang hebat di dunia. Tetapi yang membawa saya ke Posyandu kan ibu saya. Iya sih, bener. Artinya ibu saya lebih hebat di mata saya dibanding ibu Ratu Elizabeth. Apaan Ratu Elizabeth jualan cendol aja sampai ke Bandung ya? Iya. Maksudnya gini. Oke, tempat lain memang indah seperti yang kulihat karena saya keliling gitu. Tetapi bagiku Bandung bukan cuma masalah geografis. Itu betul-betul melibatkan perasaan yang bersamaku, yaitu waktu di sana ketika sunyi. Wow, kalau udah sunyi aku ingin pulang ke Ciwastra. Bisa beli rokok di warung-warung yang di sana tidak ada. Susah ya? Susah di sana mah. Wow. Gitu. Jadi akhirnya ku tulis itu di Twitter. Iya. Ya itulah. Latar belakang mengapa ada quote itu. Oh, karena mudah-mudahan bisa diterima masyarakat Bandung. Ya, amin. Tentang tualang itu sendiri lagi gitu. Berarti sampai sekarang ada nggak sih ayah keinginan gitu menjelajah atau apa gitu? Atau ya udah gitu? Enggak ada. Karena sekarang saya kalau mau ke Brazil ya tinggal buka YouTube aja. Oh iya sih ya. Kalau mau ke pedalaman Buton tinggal buka YouTube aja. Ngapain ke sana? Oh iya gitu. Terus tentang ini cinta sendiri gitu. Oke. Menurut ayah ini gitu. Fenomena tentang cinta, patah hati atau apa sampai sekarang kan masih ramai. Ramai? Dibicarakan gitu. Gitu. Orang bersedih. Oh saya nggak tahu. Iya gitu kan maksudnya seperti itu. Apakah ayah juga dulu mengalami hal-hal semacam itu, perjalanan sampai akhirnya menikah dan mengalami jatuh bangun. Tapi syukurnya saya diri saya disetting untuk tetap santai-santai aja. Oh gitu. Patah hati berarti pernah ayah? Ya patah hati. Ya siapapun pasti pernah kan ya. Karena hati saya juga tidak terbuat dari besi ya. Tapi biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kalau mau pergi ya pergi, ya sudahlah kan gitu. Masa maksa-maksa orang untuk mencintaiku, nggak bisa juga. Betul sih. Kalau cinta ya cinta, ya sudah. Kalau enggak ya enggak gitu. Menangisi seseorang kepergian gitu-gitu sampai di tahap itu kah? Atau memang sudah ya udahlah gitu? Menangisi diri sendiri itu mah ketika kita sakit hati, jangan-jangan kita sedang menikmati sakit hati itu. Menjadi bagian dari orang-orang masokis. Ah iya. Ya kan? Menyukai sakit. Sakit hati itu karena kau nikmati. Jika tidak sudah kau abaikan sejak awal, betul nggak kan gitu. Kau mah ya senang aja dengan diri, ya merasa mengasihani diri sendiri, terseduh-seduh, terseduh-sedan itu karena mungkin masokis aja. Kau sedang menikmati rasa sakit hatimu. Jadi rayakan saja ya. Ya kalau kamu adalah Tuhan bagi hatimu sendiri, kamulah yang menentukan mau sedih atau senang kan gitu. Ya setting aja olehmu sendiri. Mungkin kau tidak bisa mungkin kau tidak bisa mengubah kehidupan, tapi kau bisa mengubah di dalam cara memandangnya. Bahkan orang yang berkhianat, jika pacarmu berkhianat kepadamu, kau tetap harus bilang terima kasih ke dia. Karena sudah jujur menunjukkan dirinya yang busuk sebelum kau nikahi.
Keren bro, deep. Enggak. Deep. Ya, biasa aja. Biasa aja ya. Emangnya kamu siapa? Raja juga bukan menuntut orang untuk mencintaimu. Saya mah dari awal selalu bilang saya jelek gitu. Itu untuk mengantisipasi dari serangan orang. Saya udah bilang saya jelek gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang saya jelek, itu bukan menghina, tapi mendukung pernyataan saya. Barang siapa yang merasa cantik, ya siap-siap sakit hati karena dibilang jelek ya. Oh iya benar. Barang siapa yang merasa tampan, siap-siap sakit hati ketika dibilang jelek. Itu mah bergantung sih bagaimana dirimu di dalam menyikapi kehidupan ini. Makanya saya sering tuh ngomong ke orang-orang. Kalau kamu menuntut orang untuk mencintaimu, itu sama saja dengan kau merasa dirimu raja. Seharusnya mah kau menuntut dirimu untuk bagaimana bisa mencintai semua orang, kan gitu. Mungkin seperti itulah ceramah khotbahnya. Bro, dalam. Mohon teman-teman bisa catat itu. Siapa kamu? Emang siapa kamu ingin dicintai? Makanya saya waktu SMA kalau ngomong ke cewek cantik, Iya. aku mencintaimu. Ini mah informasi aja untuk menambah wawasan pengetahuanmu gitu. Kamu suka juga nggak pantas juga saya gitu disukai olehmu. Yang pantas mah aku yang mencintaimu. Ya, Ikhlas. jadinya nggak beban gitu. Aku mah begitu, nggak nyuruh orang seperti saya juga. Benar, iya gitu. Aku mah begitu. Waktu di Twitter ada yang mungkin gak kau jawab mentionnya. Ayo sombong, jawabanku. Kau tahu kepo ya, gitu aja. Masa saya bilang enggak, saya mau aneh juga. Terus ada orang yang bilang karena saya mengeluarkan pernyataan di Twitter, ada yang bilang goblok dasar. Oh iya. Agamanya tidak tahu agama, cupu gitu-gitu. Saya bilang, ada yang nanya follower, ayah kenapa gak marah dibilang goblok? Saya jawab, karena memang iya saya emang gobloknya. Saya mah bukan siapa, saya gini-gini aja. Tapi itu, wah keren sih. Dalam itu untuk para... Ya saya mungkin kamu bisa bilang, saya tahu saya tidak pantas kau cintai, tetapi yang pantas mah adalah aku mencintaimu, kan gitu. Iya, langsung statement ya dari awal gitu ya. Gitu. Tanggapannya gimana ya? Cewek cantik digituin. Aku ada pernah nanya waktu SMP. Uh-uh. Siapa itu? Oh ini sih jadinya, ini kan mau dibikin bukunya. Takutnya jadi apa namanya? Spoiler. Nggak usah, nanti aja lah Nanti itu. aja Skip. Berarti ada kejadian ya. Jawabannya nanti ada di karyanya ayah selanjutnya gitu. Ya gitulah, biasa-biasa aja. Biasa aja. SMP. Berarti awal mula menyukai seseorang ayah berarti SD? SMP? Nggak tahu, lupa ya. Nggak saya catat. Lebih mudah mencintai sih daripada dicintai ya. Ya lebih penting mah mencintai orang. Jadi tidak pernah, kalau udah mencintai orang mah ketika kita bisa maksudnya tidak tidak nyaci maki orang karena kita cinta gitu. Berarti sakit hati itu terbentuk karena ekspektasi ya? Sakit hati itu karena kau nikmati. Karena dinikmati itu. Jika tidak mah sudah kau abaikan sejak awal. Kan gini, aduh ayah aku ingat mantan terus. Nah itu salahmu. Kan Allah sudah bilang ingatlah kepadaku, kata Allah. Kalau kamu ingat Allah mah gak akan ingat mantan. Itu dia. Karena kamu gak ingat Allah jadinya ingat mantan terus. Jauh ya dari Allah ya. Jadinya Soklah ingat kepada Allah, kau akan lupa dengan segala masalah. Jangan-jangan karena kau terlalu pikirin aja. ketutup sama bayang-bayang mantan. Tiap hari. Ya itu berarti orang itu nggak ingat Allah, ingatnya mantan terus ya. Kalau udah ingat Allah mah kamu akan tenang ya. Benar. Berarti baca Quran ya. Ingatlah kepada yang Maha Pengasih, bukan ingat kepada orang yang meninggalkanmu. Gila apa? Ditinggalin diinget-inget ya. Iya. Enak bener dia itu. Udah nyakitin masih juga kau inget-inget. Gila.
Ingat Allah. Yang bodoh tuh kamu. Dah. Udah ditinggalin masih kau ingat-ingat. Dia main enak-enak aja. Iya. Atau jangan-jangan orang yang kau rindu sekarang, dianya lagi berak di toilet. Gak kepikiran kita sama sekali ya. Yang indah-indah di mata. Di pikiranmu indah-indah tentang perempuan itu. Tetapi perempuan itu sedang di toilet. Lagi ngeden. Kadang-kadang bisa seperti itu. Iya benar. Bacanya Quran, jangan baca chat-chat yang lama. Iya memang. Al-Quran jelas sebuah kebenaran. Ngapain kau membaca yang belum tentu benar? Malah hoak lagi. Hoak, ya. Baca yang benar-benar aja tuh. Al-Quran itu sudah jelas benar. Kalau yang lain mah ngapain lah kita diambil kesimpulan itu belum tentu juga sebagai sebuah kebenaran. Ada dapat chat kangen gitu. Godaan. Biasa aja ya. Jangan dinikmati banget. Berarti wow, sangat wow pembicaraan tentang perasaan. Kan gini, ayah rindu jawaban kan masa? Enak biasa aja. Masa rindu? Masalahnya nih kalau saya itu kadang kalau kangen, geter langsung batin, gak bisa kepikiran masa gitu. Masa? Udah baper. Iya. Biasa aja. Biasa aja, jangan gampang baper. Jangan dinikmati banget ya. Aku sih begitu, berusaha biasa saja. Jangan-jangan aku juga awal-awal mau bergetar, aku belokin biasa aja. Duniawi yang penting Barcelona menang gitu aja sih dalam pikiranku. Presidennya mundur itu. Kamu mau rindu atau enggak, yang penting Barcelona menang. Presidennya baru mundur itu. Josep Bartomeu. Kemarin kalah ya? Iya kalah. Ya sudah, kamedu kan. Kalau menang duniawi. Semua duniawi. Jangan terlalu dinikmati ya. Ingat Allah. Baca Quran. Itu beneran loh. Baca Quran sudah pasti itu benar. Ngapain kau baca-baca berita yang belum tentu benar. Kau bisa termakan oleh isu-isu yang gak jelas. Oleh berita-berita yang gak jelas. Baca aja yang jelas-jelas Al-Quran. Ngapain kau mikirin mantan? Mending mikirin Allah yang maha pengasih dan penyayang. Mantan orang yang meninggalkan kau dan menyakitimu. Allah jelas maha pengasih, maha penyayang. Iya. Dia sayangnya udah hilang ya. Dia mah udah hilang. Kataku mah seperti itu. Benar sekali, mantap sekali. Jadi begitulah teman-teman. Aku kayak ceramah ya. Keren. Tapi beneran. So kamu ingat Allah pasti lupa masalahnya. Sholat ya berarti. Ya sholat bagian dari manusia yang sesungguhnya adalah yang bersujud kepadanya. Kalau tidak bersujud kepadanya, dia merasa dirinya Tuhan. Jadi saya sangat menunggu karya ayah-ayah yang selanjutnya, terutama jawaban-jawaban yang tadi tuh. Ya. Yang katanya akan dijawab dalam karyanya. Insya Allah. Insya Allah ya. Dan semoga teman-teman juga bisa tercerahkan kelak di situ. Ya sharing aja lah ya. Iya. Belum tentu. Saya harus... juga ya jangan baca tulisan saya juga. Ya gitu. Belum tentu kebenarannya. Yang benar mah sudah jelas. Quran itu aja baca. Ngapain baca tulisan saya? Jadi bagian dari. Atau saya mah hanya referensi aja. Referensi. Tidaknya bisa buat ya bahan-bahan inilah. Iya. Yang pasti benar mah itu adalah Al-Quran. Dan tadi udah jelas akan ada kelanjutan dari Dilan. Yang keempat, yang semoga halamannya nggak di-delete ya. Enggak. Tetap lanjut. Terus duka cita kalau beneran Naruto mati ya. Kasihan ya anaknya. Gitu. Dan ada lagi sesuatu buat nutup podcast kali ini? Pesan kesan atau apa? Atau udah cukup? Ada. Udah cukup ya? Ya. Udah cukup. Yang jelas itu karya-karya ayah akan ada gitu, dan semoga teman-teman juga bisa menjadi seorang yang ikhlas lah ya. Iya, ingat Allah gitu. Baca Quran. Agama mah pasti bener lah. Iya bener. Jangan sampai ketutup bayang-bayang mantan. Jangan juga dengerin kata-kata saya. Ini mah apa tuh lah. Terus gitu. Ngapain kamu masih nontonin podcast ini ya, sekarang ini? Dengerin berdua gak tahu. Gak tahu ada manfaat atau enggak. Iya, gak tahu nih ada manfaatnya atau enggak. Tapi terima kasih kalau kamu sudah nonton sampai di menit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di
Eiger Pods edisi-edisi selanjutnya. Saya Wiranagara dan Saya Pedi Baik. sampai jumpa lagi. Salam lestari.